Ya, silakan Dokter Adi. Baik, terima kasih Dr. Triani. Izin untuk memulai rapat kedua ya dari blog 2.7 CHBP. Untuk hasil rapat pertama, tidak ada perubahan terkait aktivitas pembelajaran. Judul modulnya masih sama dengan tahun lalu. Nggih. Modul pertama adalah ilmu kedokteran komunitas dan pencegahan. Isinya hanya satu unit, yaitu dasar-dasar kedokteran komunitas dan pencegahan. Sedangkan modul kedua juga masih sama, yaitu prinsip dasar epidemiologi dan penerapannya di layanan kesehatan primer. Unitnya ada dua, yang pertama itu faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas, dan yang kedua adalah kejadian luar biasa dan wabah atau outbreak. Kemudian untuk kuliahnya ya, unit pembelajaran pertama ada 4 kuliah. Yang pertama Basic Principle of Community Health and Preventive Medicine. Ini apakah perlu tetap ditulis ya? Apakah kesehatan masyarakat, apakah itu? Enggak sih, itu kan nanti Dok, udah ada di apakah poin perlu? silabusnya ya Enggak ya, siap. sebenarnya ya. Ya udah ada kalau silabusnya Iya. dihapus dok ya. Mm-mm. Kemudian selanjutnya adalah Theoretical Foundation of Community Health and Preventive Medicine. Kemudian Natural History of Disease and Preventive Phase. Dan terakhir ukuran vital event. Dari anggota blog, apakah ada saran atau masukan, Dr. Ratna atau Bu Ani? Atau sudah cukup? Ya, ukuran vital event dalam kurung termasuk ukuran demografi. Kasih kata ukuran demografi. Termasuk ukuran demografi. Baik. Ada lagi nggih, dokter? Cukup, dok? Dokter. Ya, cukup. Sampun. Oke. Selanjutnya adalah unit yang kedua, faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas. Yaitu kuliahnya kesehatan keluarga, penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, dan gizi masyarakat. Cukup, dokter? Cukup di. Oke. Selanjutnya unit ketiga, kejadian luar biasa dan wabah. Ada 4 kuliah. Yang pertama, kejadian luar biasa dan wabah. Kemudian langkah penelusuran KLB dan wabah. Kemudian penerapan surveillance pada pelayanan kesehatan primer. Dan yang terakhir, konsep dan peran screening dalam pencegahan sekunder. Nah, ini ada perubahan urutan saja. Kalau tahun lalu itu penerapan surveillance ini yang duluan. Nah, sekarang agar lebih nyambung gitu, langkah penelusuran KLB dulu, baru setelah itu kuliah penerapannya. Bagaimana dokter? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke student task. Student task juga tidak ada perubahan. Sebentar, ini saya hilangkan dulu warnanya. Jadi student task-nya ini adalah resume begitu. Resume dibuat berkelanjutan sesuai dengan fokus pada masing-masing ST dengan mekanisme sebagai berikut nggih. Seperti pada student task biasanya begitu ya. Saya bacakan saja untuk ST1-nya. Learning objective ini menjelaskan peran segitiga epidemiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Antara lain peran segitiga epidemiologi pada kasus infeksi dan non-infeksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Jenis penugasannya PowerPoint dan juga resume. Mekanisme penugasan, pertama, pencarian literatur mengenai topik minimal 5 referensi. Kedua, membuat resume ST1 mengenai peran agen, host, dan environment. Ketiga, presentasi oleh 2 orang menggunakan slide, yaitu 1 penyakit infeksi dan 1 penyakit non-infeksi. Jumlah ini diatur hanya 3 slide saja. Pertama slide judul, kedua slide segitiga epidemiologi, dan terakhir slide simpulan. Dan resume dan PPT dikirimkan ke LMS H-1 sebelum kegiatan. Untuk penilaian itu berpikir kritis ke Nggih, gimana dokter? Silahkan. Poin 4, minimal 10 slide buat seperti itu, dokter. Oh, berarti di 3 slide nanti dibuat. Minimal 10 slide. Oke.
Slide Minimal. minimal. Oh ini ya. Ini Berarti, satu judul, dua segitiga. nah itu udah satu judul, yang Gimana? kedua apa dulu, Karena 10 banyak dia. Pengalaman yang blog apa itu 3 slide, jadi benar-benar 3 slide dibuat jadi 10 slide itu mencakup penjabaran dari semua itu, maksudnya tidak dibagi slide 1, slide 2. Berarti ini tidak usah diatur aja dok ya? Apa bisa gitu? Apa boleh begitu? Mungkin Saya maksimal hapus berapa begitu aja. gitu. Nanti mungkin Ya. dibikinin kontennya aja, tapi nggak terbatas konten 1 harus 2 slide atau konten ketiganya berapa slide. Nanti coba kita breakdown dulu ya, saya sama Dr. Oh Fadli ya. Oke, Kontennya apa siap, aja siap. sih? Oke. Konten minimalnya apa? Tapi nggak kita bilang harus berapa slide per konten. Ya, Itu ya, di ya. ST kan ya? Oh ya, nanti Kak Tri nanti. Ya, Ya. dibuatkan Kontennya aja. konten. Baik. Lanjut nggih. Nah, ini resumnya dinilai pada akhir ST3 ya, Dok ya. Kemudian Iya. lanjut ST2. LO-nya menjelaskan peran alamiah penyakit, perjalanan alamiah penyakit gitu ya. Dan masih sama penugasannya, PowerPoint resume, dan mekanisme juga masih sama. Nah, berarti jumlah slide akan tetap dirubah ya, sama seperti di atasnya. Untuk ST2 ada tambahan, dokter? Cukup sih Adi. Tinggal konten aja Cukup, nanti ya. saya tambahin. Ya, oke. Selanjutnya ST3 menjelaskan fase-fase pencegahan penyakit. Sama juga jenis penugasan serta mekanisme. Iya, oke. Sama. Cuma ini kayaknya nggak 10 ya, karena ya kebanyakan nggak sih fase pencegahan doang soalnya. 6 mungkin nggak? Iya, bisa 6 aja. Slide 6, iya Nah, pencegahan kebanyakan. kan cuma 3, paling dia tambah-tambahin gambar atau tabel. 6 6 aja. aja. Baik, dok. Cukup ya untuk ST3, dokter? Cukup. Baik, lanjut ke praktikum. Praktikum ini hanya perubahan memberi kuliah. Ya, kuliah pengantarnya Dokter Tangsi diganti Dokter Ratna. Untuk praktikum yang perhitungan vital statistik. LO-nya melakukan perhitungan vital statistik, silabusnya ukuran epidemiologi, ukuran morbiditas, mortalitas, fertilitas. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan ya, digantikan jadi Dokter Ratna untuk kuliah pengantar. Tim praktikum masih sama. Untuk metode juga berubah. Kalau dulu menggunakan MCQ, sekarang hanya menggunakan secara formatif ada pengumpulan tugas data tersebut. Dan dilakukan ini praktikumnya mungkin untuk tim jadwal ya setelah kuliah 7. Oke. Ada tambahan, dokter? Bagaimana, dok? Cukup? Cukup, oke. Cukup. Selanjutnya praktikum yang kedua adalah analisis dan interpretasi data KLB wabah, membuat tabel grafik dan membaca tren. LO melakukan analisis dan interpretasi data KLB dan wabah. Silabusnya ada 3. Yang pertama analisis data KLB dan wabah, penambahan data populasi pada panduan praktikum. Kemudian ada analisis sumber penularan dan faktor risiko dan interpretasi data KLB dan wabah. Pengampunya ini masih sama dengan yang dulu ya. Pengolah pengantar Dr. Ratna Juwita, kemudian tim praktikum Dr. Triani, Dr. Ratna, Dr. Fatnya, dan Bu Ani. Ini juga berubah untuk metode penilaian. Kalau dulu itu ada MCQ, kalau sekarang hanya formatif yaitu pengumpulan tugas saja. Cukup, dokter? Oke, cukup. Baik, selanjutnya kita bahas tentang situasi pembelajaran khusus.
Ini juga tidak ada perubahan ya untuk yang IL pertama, yaitu perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit. LO-nya menganalisis perjalanan ilmiah penyakit dan pencegahan penyakit. Silabusnya juga sama ya, perjalanan alamiah penyakit dan kaitan perjalanan alamiah penyakit dengan fase-fase pencegahan. Metode SITSUS dengan PPT, kemudian diikuti dengan debat atau diskusi dalam kelas. Mekanismenya pertama, mahasiswa diberikan kasus oleh tim pengampu di luar topi ST. Kemudian mahasiswa melakukan diskusi atau debat dalam kelas dan 1 jam membahas penyakit infeksi. Kemudian 1 jam selanjutnya adalah membahas penyakit non-infeksi. Pengampunya ini yang berubah, kalau dulu Dr. Judi diganti dengan Dr. Triani. Kalau Dr. Ana masih tetap. Cukup dokter? Cukup. Baik. Selanjutnya IL yang kedua ini di SKS 3. Sebentar sih. Gimana? Coba mahasiswa diberikan kasus oleh tim kasus pengampu ya. Oh ya, benar. G. Oke. G. Baik. Selanjutnya balik lagi ke IL2 yang di SKS 3. Ini surveillance DBD, LO-nya menganalisis langkah-langkah surveillance DBD. Silabusnya surveillance BDB, terkait alur, atribut, penanggulangan, dan lain-lain. Dan kendala dan tantangan surveillance DBD. Dan metodenya ini flip classroom. Mekanismenya pertama, pre-class. Mahasiswa diberikan SOP dan panduan surveillance DBD di tingkat dinas kabupaten H-2. H-2 mungkin gitu ya, H-2 hari. 2 hari sebelum kegiatan. Kemudian during class, diskusi di kelas bersama narasumber terkait alur dan atribut surveillance dan kendala maupun tantangan. Dan selanjutnya adalah post class, ini ada post test. Ada post test MCQ ya, 10 soal oleh pengampu SITSUS. Tapi penilaiannya post test ini nggak masuk penilaian begitu ya, Dok ya, karena ini formatif. Iya, tidak Pengampunya, masuk. Iya, Dr. Ratna dan saya. Oh, ini dinas kabupatennya nggak jadi, Dok? Nggak, hapus saja kelewat tadi. Oh, hapus. Oh iya. Baik, pengampunya ini hanya Dr. Ratna saja dan Dr. Pratnya. Cukup, Dokter, untuk IL kedua ini? Cukup. Baik. Selanjutnya, keterampilan klinik masih sama dengan dulu, hanya saja diganti untuk narasumber, pemberi kuliah pengantar, dan penyamaan persepsi. Yang pertama, pengelolaan vaksin di puskesmas. Ini role play begitu, kemudian diberikan oleh kuliah pengantarnya dan penyamaan persepsi oleh Dr. Indra Wijaya. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah keterampilan klinik yang kedua adalah penelusuran KLB dan wabah. Sama juga teknisnya role play. Ini kuliah pengantar oleh Dr. Ratna Juwita dan ya sama ya untuk penyamaan persepsi juga Dr. Ratna. Ini tidak bisa dirubah ya, untuk keterampilan klinik sudah terkunci. Kita lanjut ke studi lapangan. Studi lapangan terkait surveillance penyakit infeksi dan non-infeksi di tingkat puskesmas masih sama dengan tahun lalu, Dokter. Panduan studi lapangan akan diberikan ke mahasiswa H-2. Indikatornya ada atribut surveillance, alur surveillance, SOP-nya, kemudian surveillance yang dikerjakan oleh puskesmas, baik penyakit infeksi dan non-infeksi, kemudian laporan surveillance puskesmas di masing-masing SGD. Kemudian ini untuk teknis presentasinya dilakukan dipilih salah satu kasus penyakit infeksi untuk SGD 1-7 dan non-infeksi untuk SGD 8-15. Yang dibahas tentang analisis data surveillance, bentuk laporan, alur surveillance, keputusan, dan feedback juga. Mahasiswa ada 15 SGD di sini dan puskesmas ada 8 puskesmas, jadi ada yang semua datang ke ini ya, ada yang dapat di satu puskesmas 2 kelompok gitu. Iya. Puskesmasnya masih sama dengan dulu, Iya, Sukawati masih 1, sama. Gianyar dan seterusnya. Ada, sebentar saya cek, ada 8 ya. 8 dong. Sukawati 1, Gianyar 2, betul. Ubah tuh, ya koas KIKP soalnya. Ya, ya sudah pas.
Selanjutnya presentasi hasil studi lapangan di Oh, SGD maaf, menggunakan Dokter VT. Adi yang Ya, Tegalalang gimana dok? 1 ya. Tegalalang 1. Tegalalang 1, baik. Selanjutnya ini presentasinya dibatasi 5 slide dok. Tetap dok ya? Tetap. Tetap, G. Untuk penilaian sama kedisiplinan partisipasi aktif, berpikir kritis, dan PowerPoint. Khusus PPT nilainya sama dengan semua anggota kelompok. Untuk kunjungan lapangan, studi lapangan apakah ada tambahan dokter? Sudah oke, Dokter Adi. Sudah cukup. Cukup. Cukup dong ya? Ya, Oke, cukup komponen deh. travel health. Dan Adi. selanjutnya berarti kita bahas silabus kuliah. Oke. Ya. Ini untuk kuliah 1, Basic Principle of Public Health, diberikan oleh Dr. Pratnya. Untuk silabusnya apakah ada yang mau dirubah Dr. Pratnya? Enggak, sama aja. Samain Sama. aja. Oke. Baik, lanjut ke kuliah kedua, Teori Foundation of Community Health and Preventive Medicine, diberikan oleh Dr. Triani. Tambahannya tadi memberikan note, Iya. tapi yang lainnya sama nggih dokter? Ya, Sama. nggih. Tinggal Nggih, tambahan note-nya aja nanti. Tambahan note itu ya, teori, kaitan teori dan penerapan kasus. Oke. Selanjutnya, salah tadi ya. Maksudnya kuliah 3 juga ya selanjutnya dokter. Dokter Triani tetap ya dok ya, Natural Tetap. History of Disease. Sip, tetap Adi. Siap. Selanjutnya kuliah 4. Ukuran vital events, Dr. Ratna Juwita. Untuk silabusnya apakah ada rencana tambahan dokter atau dikurangi? Dr. Ratna? Bagaimana dokter? Oke, oke. Siap. Selanjutnya kesehatan keluarga, ini diberikan oleh Dr. Pratnya. Apakah ada perubahan silabus? Cukup nggak ya dok? ada, cukup. Oke. Selanjutnya ini Dr. Indra nggak bisa bergabung ya? Iya, nanti mungkin kan saya bisa lihat dari aja. videonya. Nanti saya share. Oh, dari videonya. Oke. Jadi Dr. Indra memberikan 2 kuliah ini, penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Untuk penyakit infeksi, silabusnya ada pengertian dan ruang lingkup masalah penyakit infeksi secara global di Indonesia dan di Indonesia, kemudian indikatornya, kemudian contoh masalah penyakit infeksi, faktor risiko, dan upaya pengendalian penyakit infeksi. Nah, ini bisa nih di kayaknya yang kuliah 6 kita masukin penyakit infeksi di daerah travel ya kan, kebetulan Dokter Indra. Oh iya, di travel, benar-benar. Langsung integrasi nih. Penyakit Jadi infeksi gimana? Penyakit infeksi yang berkaitan dengan travel medicine. Gitu aja lah tuh, nanti paling kalau ubah judul nanti dari Pak Dekan mungkin ada yang lebih oke lah misalnya. Baik. Secara garis besar itu. Sama yang di non-infeksi juga ditambahkan ini juga. Penyakit non-infeksi yang ditambahkan ya? Iya. Ini sama sebenarnya secara konten kuliahnya, cuma yang 6 tuh infeksi, yang 7 non-infeksi. Itu urut-urutannya sama dia. Non-infeksi ya. Oke. Penyakit non-infeksi. Berarti SKS 2 ya, nanti coba pemicunya saya hubungkan sama travel. Baik, selanjutnya gizi masyarakat ini masih Bu Sutiari. Untuk silabusnya ada rencana mau dirubah dok? Enggak, sudah. Tetap masih sama. Ibu Sutiari. Baik. Selanjutnya kejadian luar biasa dan wabah, sama dengan tahun lalu ini Dokter Triani juga. Sama. Apakah sama? Oh ya, baik. Sama. Selanjutnya langkah penelusuran KLB dan wabah, sama juga tahun lalu Dr. Ratna Juwita yang berikan. Dr. Ratna, apakah ada mau berubah dok silabusnya? Cukup ya dok? Oke, suaranya agak jauh tadi. Selanjutnya kuliah 11, penerapan surveillance pada pelayanan kesehatan primer. Ini sekarang diberikan oleh Bu Ani ya, Bu Ani. Silabusnya konsep sistem dan penerapan surveillance secara umum, peran surveillance dalam pelayanan kesehatan primer, dan surveillance penyakit infeksi non-infeksi. Apakah ada rencana
perubahan Bu Ani untuk ininya Bu? Silabusnya atau sudah cukup? Bu Ani. Iya, nah, Sudah ada, Dok. oke. Tidak ada, baik. Oke. Terakhir ini. Konsep dan peran screening dalam pencegahan sekunder diberikan oleh Pak Dekan. Silabusnya pengertian dan syarat tes screening, termasuk perbedaan screening dan diagnosis, kemudian peran screening dalam identifikasi penyakit sebagai deteksi dini dan interpretasi hasil screening, dan terakhir ketepatan tes diagnosis, sensitivitas, spesifisitas, dan NPP. Ada perubahan ya Dok, silabus itu sudah cukup Dok? Cukup sih kayaknya, itu aja dulu. Iya, cukup kayaknya, Dokter Adi. Baik. Sudah berarti Dokter? Oh, gimana? Gimana Dokter Ratna? Dokter Ratna? Gimana Dok? Gimana ya Dok? Kurang jelas saya dengar. Pindah. C pindah ke Ditukar. Cukup satu. oke. C pindah ke B ditukar. Oh ini ukuran ketepatan ini duluan, gitu ya? Oke. Sip. Sip. Oke. Ada lagi Dokter? Cukup ya? Cukup. Minta tolong gini Dok, di screenshot Dokter. Mau sekarang screenshot. Siapa yang Tunggu, saya stop dulu recordingnya bentar ya.